Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Lydia Lupur dari Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi keperawatan, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Mempresentasikan tugas saya yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskuler. Pertama, kita harus mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu jantung, yang kedua pembuluh darah. Kardiovaskuler atau jantung yaitu jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Bentuknya kerucut, ukuran jantung kurang lebih sebesar kepal tangan, berwarna merah tua yang dibungkus oleh selaput yang bernama perikardium. Terletak dalam rongga dada atau rongga trakea antara kedua paru-paru sekitar garis tengah. Sternum disebabkan arteriol dan vertebrata disebabkan posterior. Fungsi jantung yang pertama, memompa darah melalui pembuluh darah. Yang kedua, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, menerima darah dari saluran tubuh. Yang keempat, menerima darah beroksigen dari paru-paru. Yang kelima, mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. Yang keenam, membantu membuang limbah sisa metabolisme. Yang ketujuh, membantu mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut jantung per menit. Ini adalah gambar jantung. Bagian ruang dalam jantung. Yang pertama, atrium kiri, yang kedua ventrikel kiri, yang ketiga atrium kanan, dan yang keempat vertikal kanan. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang sudah mengalami oksigenasi dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan mengalirkan darah ke vertikal kiri. Yang kedua, vertikal kiri berfungsi mengalirkan darah yang mempertahankan aliran darah ke jaringan perifer. Yang ketiga, arterium kanan. Arterium kanan berfungsi tempat menyimpan darah, menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh dan diteruskan ke vertikal kanan atau bilik kanan. Yang keempat, vertikal kanan menerima darah kaya CO2 dari arterium dan dipompa ke paru-paru. Katup jantung. Katup jantung atau katup arteriovaskularis terletak di antara arterium dan vertikal. Ada dua, yaitu trikuspidasi yang terletak di antara arterium kanan dan vertikal kanan. Katup yang kedua, katup semilunaris, terdiri dari katup semilunaris aorta dan katup semilunaris pulmonalis. Ini adalah gambarnya.
Yang berikut lapisan dinding jantung. Yang pertama, endokrium atau lapisan tipis dan berfungsi melapisi jantung bagian dalam. Yang kedua, miokardium atau jaringan otot jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui sistem peredaran darah melalui kontraksi. Yang ketiga, epigordium atau membran tipis pada bagian luar jantung yang membungkus jantung. Sistem konduksi jantung. Yang pertama, sel perintis, yang kedua, sel konduksi listrik, dan sel miokardium. Jantung, inilah gambarnya. Periode kerja jantung. Yang pertama, periode sistole. Jantung bagian vertikal menguncup kantung bikus dan tricuspidalis tertutup, dan vulva semilunaris aorta dan seminalis arterir terbentuk sehingga darah mengalir dari vertikal dekstra mengalir ke arterir atau pulmonalis. Yang kedua, periode diastole. Jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis dalam keadaan terbuka, darah dari arterium masuk ke vertikal sinistra dan darah dari arterium dekstra masuk ke vertikal dekstra. Yang ketiga, periode istirahat. Waktu antara periode diastole dengan periode sistole berhenti sekitar 1-10 detik. Bunyi jantung. Bunyi pertama menutup katup atrioventrikuler, kontraksi ventrikel, dan getarannya rendah dan lama atau loop. Bunyi kedua menutup katup aortik dan pulmoner, terdengar pendek dan tajam, getarannya singkat atau dup. Sistem vaskuler. Pembuluh darah adalah sistem sirkulasi darah yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau arterir, dan kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi ada arterir, ada arteriotot, venula, dan kapiler. Ada juga vena. Yang pertama, arterir. Ciri-cirinya memiliki dinding tebal dan kuat, letaknya agak ke dalam. Fungsinya mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua, arterior. Ciri-ciri cabang kecil dari arterier. Fungsinya mengendalikan darah keluar ke dalam kapiler. Yang ketiga, vena. Dinding vena sangat tipis dan kurang elastis, mempunyai otot untuk berkontraksi. Fungsi mengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Keempat, venula. Ciri-cirinya vena yang berukuran kecil. Fungsi mengumpulkan darah dari kapiler. Yang kelima, kapiler. Sangat tipis terhadap molekul kecil. Fungsi pertukaran cairan saat makanan atau hormon dan lain-lain. Sistem vaskuler. Yang pertama, sistem distribusi adalah sistem arterir dan arterial yang berfungsi sebagai transport atau penyaluran ke semua organ atau jaringan tubuh. Yang kedua, sistem difusi.
terdiri dari pembuluh darah kapiler yang berfungsi memelihara tahanan atau resistek vaskuler. Yang ketiga, sistem pengumpul berperan dalam pembuluh vena, berfungsi menerima dan mengumpulkan darah dari kapiler, pembuluh limfe atau langsung dari arteri. Berikut pembuluh darah sistematik. Yang pertama, vena cava terdiri dari vena cava superior dan inferior. Yang kedua, arteria pulmonalis, pembuluh darah yang membawa darah kaya CO2 dari vertikal kanan menuju paru-paru. Yang ketiga, vena pulmonalis berfungsi membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju vertikal kiri. Yang keempat, aorta berfungsi membawa darah kaya oksigen dari vertikal kiri menuju seluruh tubuh. Ini adalah gambarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama, lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Sumber referensi: buku Fisiologi Tubuh Manusia tahun 2009 dan buku Anatomi dan Fisiologi Jilid 2 tahun 2010. Yang ketiga, buku Pintar Anatomi Makhluk Kehidupan atau Makhluk Hidup Alta Utama 2010. Sekian dan terima kasih.